Nomor 5. Protein Fragment Complementation Assay atau PCA merupakan suatu metode untuk menganalisis interaksi protein-protein. Maksudnya ini interaksi antara protein dengan protein lainnya. Metode ini melibatkan protein reporter yang dipisah atau displit menjadi dua fragmen, yaitu ujung N dan ujung C, dan difusikan atau disatukan dengan protein of interest yang berpotensi berinteraksi. Ketika terdapat interaksi protein of interest, fragmen protein reporter akan mengalami rekonstitusi atau komplementasi dan menghasilkan aktivitas reporter. Sini bahasanya agak sulit ya. Jadi intinya di sini ada suatu percobaan dengan metode PCA ini untuk mendeteksi adanya interaksi atau hubungan antara protein yang satu dengan protein lainnya. Sini contohnya antara protein X dan juga protein Y, yang dimana apabila dia berhubungan atau dia berinteraksi di antara keduanya, dia akan mengalami proses rekonstitusi. Jadi dia menyatu dan nantinya protein reporternya akan menimbulkan aktivitas rekonstitusi yang diwujudkan dalam beberapa jalan, seperti pemunculan warna atau perubahan warna, fluorescence, bioluminescence, ya bercahaya, dan cell survival. Kita masuk ke pertanyaannya. Metode ini tidak dapat diaplikasikan dalam metode Western blotting karena SDS page mendenaturasi protein reporter. Ini seharusnya jawabannya salah. Kenapa? Karena sebelumnya kita harus tahu dulu metode Western blotting itu metode apa. Jadi Western blotting ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya protein spesifik. Yang dimana SDS page ini salah satu komponen yang membantu dalam proses atau dalam metode Western blotting itu sendiri. Sementara, jadi intinya Western blotting itu untuk mendeteksi adanya protein spesifik. Kemudian, metode PCA ini seperti yang udah dijelasin tadi, seperti ada di soal, bahwa metode PCA ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara protein yang satu dengan protein lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya protein yang spesifik atau protein tertentu. Jadi jawabannya dapat ya, bukan tidak dapat. Sini salah. Yang kedua, pada metode PCA ini, komplementasi non-spesifik tidak mungkin terjadi. Biasanya di soal-soal itu kalau ada kata tidak mungkin, itu jawabannya salah. Jadi di sini kita lihat, kalau di metode PCA ini, dia bilang bahwa komplementasi non-spesifik itu tidak mungkin terjadi. Maksudnya tidak mungkin adanya penyatuan senyawa yang non-spesifik. Sementara di sini kita tidak dijelaskan bahwa protein X dan protein Y ini apakah spesifik ataupun tidak. Dan di sini dilihatin juga bahwa protein X dan juga protein Y apabila dia berinteraksi tentunya akan menimbulkan suatu bentuk rekonstitusi. Jadi komplementasi, dia bakal menyatu. Jadi bisa dilihat dari gambarnya, dari gambar atau ilustrasi yang ada di sini bahwa protein X dan Y pada metode PCA ini dapat menimbulkan komplementasi non-spesifik. Jadi jawabannya bukan tidak mungkin, salah. Intinya biasanya kalau ada kata tidak mungkin itu jawabannya salah. Biasanya sih. Kita lanjut, senyawa inhibitor dimerisasi protease virus tertentu dapat dianalisis dengan metode ini. Jadi dimerisasi itu merupakan penyatuan dua senyawa yang identik. Dan di sini ditanya inhibitor senyawa atau inhibitor dimerisasi tersebut. Di sini jawabannya benar. Kenapa? Karena melalui metode PCA ini kita jadi mengetahui adanya interaksi atau bisa dalam bentuk rekonstitusi atau komplementasi, yaitu penyatuan yang ditimbulkan dengan warna-warna ini atau dengan aktivitas ini seperti perubahan warna, fluorescent, bioluminescent, dan lain sebagainya yang merupakan suatu indikator untuk mendeteksi adanya penghambat, adanya inhibitor, atau adanya senyawa lainnya. Sehingga misalnya kalau di dalam protein tersebut prosesnya itu ada hambatan atau ada penghambatnya, warna-warna tersebut tidak akan muncul, perubahan-perubahan ini nggak akan muncul. Jadi bisa dipakai untuk mendeteksi adanya inhibitor atau tidak. Jadi jawabannya benar. Yang terakhir,
Apabila protein X diganti dengan protein GLUT dan protein Y diganti dengan insulin, metode PCA dapat digunakan untuk mempelajari resistensi insulin. Jadi di sini kita perlu cari tahu dulu GLUT itu apa, insulin itu apa, resistensi insulin itu apa. Yang pertama GLUT. GLUT itu merupakan singkatan dari glukosa transporter yang merupakan suatu bentuk gerbang masuk dari gula-gula atau senyawa karbon yang ingin disimpan atau diserap dalam tubuh. Dia jadi kayak gerbang fungsinya, jalur masuk. Sementara insulin itu suatu hormon yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan glukosa oleh tubuh. Kemudian resistensi insulin seperti namanya yaitu ketidakmampuan tubuh untuk menyerap glukosa. Jadi dalam prosesnya insulin ini akan meningkatkan penyerapan glukosa yang dimana GLUT ini sebagai gerbangnya berperan untuk memfasilitasi masuknya atau menyerapnya terserapnya glukosa ke dalam tubuh. Jadi antara protein GLUT dan protein pada hormon insulin ini dia akan saling berinteraksi. Yang dimana dalam interaksinya tersebut apabila terjadi resistensi insulin maka interaksinya tidak terjadi atau ada hambatan dalam interaksinya. Sehingga kita balik lagi ke yang tadi konteks soal metode PCA merupakan suatu metode yang menganalisis interaksi antara protein yang satu dengan protein lainnya sehingga bisa digunakan dalam proses ini. Sehingga apabila GLUT dan juga insulinnya itu berinteraksi, tentunya bisa dideteksi dengan perubahan-perubahan ini. Akan tetapi apabila GLUT dan juga insulin tidak berinteraksi, perubahan-perubahan ini tidak ada, maka bisa disimpulkan kalau dia mengalami resistensi insulin. Jadi metode ini bisa digunakan untuk mempelajari resistensi insulin. Jawabannya benar.